Usai menjuarai kontes tersebut, Nasar memang menjalani profesi sehari-harinya sebagai penyanyi, baik on air maupun off air. Penampilannya pun menjalani hidup tetap biasa, meski ketika pentas ia kerap tampil memikat. Sesekali Nasar tampil di layar kaca. Dunia akting pun sempat ia rambah. Tak ada metamorfosis besar yang nampak atas diri Nasar, baik sebelum atau sesudah kontes dangdut tersebut. Pemberitaan dan sensasi. Perjalanan hidup adalah misteri. Semua adalah rahasia yang maha kuasa untuk harus dijalani setiap insan manusia. Kehidupan tak berhenti di satu titik, karena hidup terus berjalan. Jerat demi jerat pun harus dijalani ketika masuk ke jagat hiburan tanah air. Ketika kehidupan Mulan Jameela pun mengalami metamorfosa seorang bintang, jerat demi jerat kehidupan harus dijalani. Mulai dari penyanyi dari kafe ke kafe, hingga kini dikabarkan bersuamikan musisi papan atas Nusantara. Bagi Nasar Sungkar, jerat kehidupan yang dialaminya cukup drastis. Terjun di industri hiburan tanah air, Nasar semula hanyalah kontestan di acara talent show sebuah televisi swasta. Kini telah bermetamorfosa kehidupan dengan menjadi suami dari seorang janda dan bergemilang kemewahan. Rosa, Krisdayanti, Titi DJ dan Reza Artamevia adalah artis senior yang sudah syarat memakan asam garam di jagat hiburan tanah air. Sebagai senior di jagat hiburan, berbagai macam metamorfosa pun telah banyak dilewati. Metamorfosa selebriti adalah bentuk untuk terus eksis di panggung kehidupan selebritas anak negeri. Dari jagat selebritas, menyebut nama Raden Terry Tan Triwulansari, publik pasti tidak mengenalnya. Tetapi sebutlah Mulan Jameela, maka publik akan langsung mengingatnya sebagai pasangan dari musisi ternama Ahmad Dhani. Nama adalah salah satu metamorfosis bagi Mulan Jameela. Metamorfosis Mulan di jagat selebritas dimulai saat ia ditemukan Maya Estianty. Lewat tangan dingin Maya, Wulansari disulap menjadi Mulan Kwok dan didapuk sebagai vokalis ratu. Dalam waktu singkat, teman tapi mesra membuat Mulan Kwok langsung dikenal masyarakat. Itulah babak awal metamorfosa bagi Mulan Jameela sebagai insan hiburan nasional. Bersama Maya dalam Ratu, dua album sukses besar di pasaran. Sebelum sukses bersama Ratu, Mulan hanyalah penyanyi dari kafe ke kafe. Meski telah mengeluarkan album, namanya belum berhasil memikat masyarakat. Lepas dari Dua Ratu tahun 2007, Mulan Kwok atau Mulan Jameela tampil dengan hidung yang lebih mancung. Kabar berhembus kencang bahwa Mulan melakukan operasi plastik pada bagian hidung. Penampilan Mulan pun belum semodis sekarang. Seiring kesuksesan Mulan, satu persatu bagian wajah Mulan mulai berubah. Demikian pula dengan dandanan dan penampilan. Sukses Mulan Kwok dan Maya Estianty dalam Ratu ternyata tak bertahan lama. Sempat menelurkan dua album bersama Ratu, dengan alasan pembagian honor yang tidak transparan, Mulan memutuskan untuk berpisah dari teman duetnya Maya. Meski hengkang dari Ratu, Mulan tetap bernaung dalam Republik Cinta Manajemen. Manajemen keartisan yang dipimpin oleh Ahmad Dhani yang kala itu adalah suami dari Maya Estianty. Selepas dari Ratu, Mulan tak tenggelam. Kembali ia bermetamorfosa. Kali ini tangan dingin Ahmad Dhani membuat Mulan sebagai makhluk Tuhan paling seksi. Bila saat bersama Ratu, Mulan berkiblat mode ala Harajuku, saat bermetamorfosa sebagai Mulan Jameela, kiblat dandanan Mulan pun ikut berubah. Mulan tampil seksi, bak putri-putri dari negeri padang pasir. Kesan girly Harajuku hilang dan berganti menjadi lebih seksi. Metamorfosa bagi Mulan tak hanya terjadi untuk eksistensinya di dunia keartisan. Kehidupan pribadinya pun menuntunnya untuk mengalami banyak metamorfosis.
Jauh sebelum dikenal publik, Mulan sempat menikah dengan Hari Indra Nugraha. Dari pernikahan ini, Mulan dikaruniai 2 orang anak. 2011, Mulan bak hilang di telan bumi. Tak ada seorang pun yang berhasil melihatnya. Media ramai mengabarkan Mulan hamil dari pernikahan sirinya dengan Ahmad Dhani. Hingga saat ini, baik Mulan atau Dhani tak pernah menyangkal ataupun mengamini kabar yang beredar. Bagaikan sulap atau sihir abrakadabra, tiba-tiba Mulan kembali eksis dengan single yang menyerupai mantra sihir. Metamorfosis kehidupan Mulan pun kini menyisakan pertanyaan. Benarkah ia telah dinikahi Ahmad Dhani? Benarkah Syafia, putri kecil yang lucu, adalah buah cintanya bersama Dhani? Entahlah. Biarlah metamorfosis ini hanya Mulan yang bisa menjelaskan. Hingga kini, sejumlah metamorfosis sudah terjadi atas Mulan Jameela. Metamorfosis nama, metamorfosis karir, juga metamorfosis kehidupan. Tahun 2004, dunia hiburan tanah air diramaikan dengan berbagai kontes pencarian bakat di beberapa stasiun televisi. Salah satu kontes dangdut terbesar di tahun 2004 menempatkan Nassar sebagai juara kedua. Saat itu, Nassar bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pemuda Indonesia keturunan Arab yang memiliki kehidupan sehari-hari di Kota Kembang, Bandung. Tak ada yang spesial dari seorang Nassar kala itu. Usai menjuarai kontes tersebut, Nassar memang menjalani profesi sehari-harinya sebagai penyanyi, baik on-air maupun off-air. Penampilannya pun menjalani hidup tetap biasa, meski ketika pentas ia kerap tampil memikat. Sesekali Nassar tampil di layar kaca. Dunia akting pun sempat ia rambah. Tak ada metamorfosis besar yang nampak atas diri Nassar, baik sebelum atau sesudah kontes dangdut tersebut. Pemberitaan dan sensasi pria kelahiran 5 Januari 1988 ini pun tak menarik perhatian halayak secara spektakuler. Tiba-tiba saja, pertengahan 2012, media hiburan tanah air dikejutkan dengan rencana pernikahan Nassar. Pernikahan adalah salah satu metamorfosis dalam kehidupan. Nassar memilih menikahi wanita yang jauh lebih tua dan seorang janda bernama Musdalifah. Pernikahan ini kerap menimbulkan banyak tanya bagi publik. Nassar dicurigai publik mengincar sesuatu dari Musdalifah. Seolah ingin menampilkan metamorfosa kedewasaan, Nassar tak pernah terpancing emosi. Semua pertanyaan halayak itu dijawab dengan tenang oleh Nassar dan Musdalifah. Nassar menjelaskan, jodoh, rezeki, maut adalah suratan takdir dan rahasia ilahi. Dan baginya, Musdalifah adalah tulang rusuk yang digariskan takdir untuknya. Dan akhirnya, metamorfosis kehidupan Nassar benar-benar terjadi. Maaf Bapak terlalu kepo banget urusannya, biarin aja, ya. Terserah dia dong, Ya terserah mungkin dia. mungkin itu udah jodohnya kali ya. Mungkin memang karena dia dipertemukan sama Musdalifah, jadinya dia jalan hidupnya semakin membaik lagi. 17 Mei 2012, Nassar resmi mempersunting Musdalifah. Perhelatan mewah atas pernikahan mereka pun digelar. Secara penampilan, Nassar yang sehari-hari kerap tampil manja dan cenderung feminin ini, pasca pernikahannya dengan Musdalifah pun masih kerap tampil modis dan flamboyan. Yang berubah nyata, bila dahulu busana yang digunakan adalah busana yang tidak terlalu mencolok, perlahan-lahan Nassar mulai tampil dengan busana yang mewah. Perlengkapan, perhiasan, dan aksesoris yang dikenakan pun bukanlah barang yang dimiliki kebanyakan orang. Dandanan Nassar pun turut mengalami metamorfosa. Bila dahulu dari tutur kata Nassar masih terlihat sebagai pemuda yang santai bertutur kata, dalam kedewasaannya, Nassar mulai lebih dewasa dalam memberikan pernyataan. Terjun dalam dunia hiburan berarti siap menghadapi sejumlah pertanyaan, anggapan, ujian, bahkan juga cacian dari masyarakat. Bagi para diva Indonesia, Krisdayanti, Reza Artamevia, Titi DJ, dan Rosa, eksistensi selama lebih dari 10 tahun di jagat hiburan sudah membuat mereka kebal dengan berbagai berita yang beredar. Sejumlah metamorfosis, baik fisik ataupun kehidupan, sudah banyak mereka jalani.
Metamorfosis dari fisik pernah menimbulkan banyak tanya publik atas diri Krisdayanti. Awal karir dunia tarik suara perempuan berusia 38 tahun ini dimulai sejak Krisdayanti atau yang biasa disapa KD masih tinggal di kota kelahirannya Batu, Jawa Timur. Hijrah ke Jakarta pada tahun 1984 bersama ibu dan kakaknya Yuni Syara, Krisdayanti mendapati bahwa karirnya di dunia musik tanah air tidaklah mulus. Mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul tahun 1991 dan Asia Bagus tahun 1992, juga tidak langsung mencatatkan namanya di dunia keartisan tanah air. 2 album yang pernah dirilis pun tidak membuahkan hasil yang memuaskan di pasaran. Tangan Dingin Anang mengubah jalan hidup Krisdayanti. Tahun 1998, dibantu oleh Anang, Krisdayanti mendulang sukses dari album Sayang. Dunia musik tanah air yang saat itu sedang merindukan sosok penyanyi solo wanita langsung mengganjarnya dengan berbagai penghargaan. Karirnya semakin meroket dari tahun ke tahun. Kadi juga sukses menerima bayaran manggung dengan angka mencapai ratusan juta rupiah. Tahun 2001, Krisdayanti mendapat gelar diva dari masyarakat Indonesia, sebuah gelar yang memang pantas ia sandang. Bukan hanya karirnya sebagai diva yang mengalami kesuksesan. Tahun 1996, Krisdayanti dan Anang sukses menelurkan album duet terlaris dengan video klip yang pasti membuat iri banyak pasangan. Bak pasangan yang sedang dimabuk cinta, Anang dan KD mengumbar banyak kemesraan di video klip lagu Berartinya Dirimu. Juni 2009, secara mengejutkan Krisdayanti merilis buku keduanya yang berjudul My Life, My Secret. Secara belak-belakan, Krisdayanti menceritakan masa-masa kelamnya yang tidak pernah tersentuh media. Terjerat narkoba, operasi plastik, isu hadirnya orang ketiga, hingga perjalanan pernikahannya bersama Anang diumbar di buku yang ditulis oleh Albertine Endah ini. Di tahun yang sama, lagi-lagi Krisdayanti mengejutkan publik dengan berita perceraiannya yang dibumbui oleh isu perselingkuhan dengan pengusaha kaya asal Timor Leste Raul Lemos. 13 tahun menjalani biduk rumah tangga. Sepertinya cukup bagi Krisdayanti dan Anang. Lagi-lagi Krisdayanti membuat berita. Kali ini bersama Raul Lemos, Krisdayanti mengumbar kemesraan di depan awak media yang mendapat kecaman dari berbagai pihak. Jodoh, karir, maut adalah rahasia ilahi yang tidak bisa kita prediksi. Titi DJ termasuk artis kawakan yang mengalami banyak metamorfosis. Sejak tampil di jagat entertainment Indonesia mulai media 80-an, Titi yang dahulu dan yang sekarang jauh berbeda. Meski pernah tercatat sebagai wakil Indonesia di ajang Miss World pada tahun 1983, Titi kerap mengklaim dirinya memiliki tubuh yang tidak proporsional. Bila diperhatikan, Titi kini memiliki tubuh yang indah dan berkesan seksi. Untuk urusan fisiknya, Titi memang pernah mengakui bahwa ia pernah menjalani sedot lemak pada beberapa bagian tubuhnya. Meski telah memiliki 4 orang anak, hingga kini tetap menjaga penampilan dan keseksiannya. Untuk soal metamorfosis kehidupan, Titi pun harus mengalami 3 kali kegagalan rumah tangga. Sebelum menikah, Titi juga sempat berkali-kali berganti pacar. Tercatat beberapa nama laki-laki sempat menghiasi hati Titi. Metamorfosis bagi Reza Artamevia dan Rosa sepintas ada yang serupa tapi tak sama. Saat namanya tengah melambung, Reza Artamevia sempat menghilang dari jagat entertainment. Metamorfosis kehidupan Reza membuatnya harus bercerai dengan suaminya, almarhum Ajima Said. Reza yang dalam kemunculannya tampil dengan image seksi, seiring berjalan dalam kehidupan, akhir-akhir ini kerap menggunakan kerudung dalam kesehariannya. Meski belum secara penuh, Reza yang terakhir mengeluarkan album The Voicer pada 2009 ini berusaha untuk tampil dengan kerudung.